Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi materi kita lanjut. Hari ini yang rangkuman keseluruhan dari tema ke-6 sub yang pertama. Sub yang pertama di sini bisa dilihat ada muatan PPKN, apalagi PPKN bahasa Indonesia, kemudian IPA, IPS, dan apa terakhir? SBDB. Nah, ini KD-nya, biasanya KD-nya seperti ini. Kemudian apa yang dibahas di PPKN? Di buku catatan sudah Bapak kasih semua, tinggal ini hanya Bapak ulang untuk khusus di sub yang PB yang ke-6, karena sudah kembali, hanya kembali aja ya. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Seperti yang sudah pernah Bapak sampaikan, kita tidak akan bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Sederhana saja, kita punya orang tua. Artinya kita pasti tidak sendirian, ada orang tua. Orang tua juga tidak akan mampu hidup sendiri tanpa orang lain, ya. Jadi kita ini saling membutuhkan, ya. Saling membutuhkan, mau makan, mau minum, pasti kita saling membutuhkan. Bagaimana caranya mau makan? Ya, tentunya kalau mau makan bisa buat sendiri. Kalau yang mau dibuat tidak ada, bagaimana caranya? Ya berusaha bagaimana caranya? Bisa mau bekerja. Kalau pekerjaan tidak ada, cari kerjaan. Tempat kerjaan tidak ada, tidak ada kerjaan, Pak. Ya, bagaimana caranya? Berusaha. Siapa yang memberikan pekerjaan? Pasti orang lain. Disitulah yang disebut dengan makhluk sosial. Artinya kita saling membutuhkan. Kita ikut bekerja, tetapi yang punya pekerjaan juga membutuhkan orang lain untuk apa? Untuk bekerja. IDEK contohnya, perusahaan IDEK. Contoh, perusahaan IDEK tidak akan bisa berjalan tanpa ada pekerja. Jadi sama-sama saling membutuhkan, ya. Kalau tidak ada pekerjaan, ya tentu akan menyusahkan ya, menyusahkan masyarakat. Kalau tidak ada pekerjaan, ya bingung. Nah, tentunya apalagi kita tidak akan bisa hidup kalau tidak bisa makan dan minum, ya. Nah, itulah bagaimana caranya supaya bisa makan dan minum. Ya, orang yang di kampung mungkin dia dengan cara menggali sumur kah untuk air misalnya, atau memanfaatkan air yang ada di sungai. Kemudian untuk makanan bagaimana? Dengan cara menanam. Tetapi kalau di perkotaan bagaimana? Kalau di perkotaan ya dengan cara bekerja, ya. Orang tuamu Bapak yakin pasti sudah bekerja dengan baik, ya. Baik itu di perusahaan ataupun bahkan jangan-jangan orang tuamu adalah bos daripada orang lain. Contoh bos kecil misalnya, bos sederhana. Menjadi apa? Menjadi bos tambak. Nah, ada anak buahnya. Ada enggak yang punya tambak sini? Coba, ada? Yang punya tambak tetapi tidak bekerja sama orang. Nopal punya tambak? Punya orang tua sendiri. Nah, artinya pasti ada karyawannya kan? Yang menjaga tambak atau orang tua sendiri? Ada karyawan kan? Nah, itu artinya yang pemilik tambak mempekerjakan orang lain. Itu juga disebut dengan ya makhluk sosial saling membutuhkan. Yang menjaga tambak juga kenapa dia mau bekerja? Karena dia membutuhkan, mau bekerja. Pikar juga punya tambak kan? Pasti ada karyawannya. Ada yang jaga kan? Nah, apalagi yang pikar Bapak tahu orang tua laki sudah tidak ada, ya. Nah, pasti yang bekerja di sini ibu atau keluarga dari ibu, ya. Ya, artinya pasti ada membutuhkan orang lain, tenaga bekerja. Sama, hampir semua pekerjaan kita saling membutuhkan. Kamu sekolah juga membutuhkan pulpen, membutuhkan buku. Siapa yang membuat pulpen? Pasti ada orang lain. Itu makhluk sosial. Artinya kita saling membutuhkan. Kita tidak bisa dapat hidup sendiri. Pas saya hidup sendirian di rumah tidak mungkin, ya. Kenapa rumahnya ada tuh? Karena orang lain juga, ya kan? Oleh karena kita harus peka, peduli dengan lingkungan sekitar, misalnya mematuhi peraturan, bergotong royong dan membantu saudara. Sering membantu saudara juga di sini? Sering. Pernah ikut kerja bakti di lingkungan? Pernah. Mengganggu orang kerja bakti pernah? Pernah. Itu bagian dari kamu mungkin? Ya. Senang ganggu-ganggu.
makanannya aja diganggu, ya, gangguin, sembunyiin apanya gitu, pernah sembunyiin sandaknya, tapi Bapak yakin tidak, ya. Apalagi kelas 6 gini sudah berpikir kreatif, apalagi sudah puber, ya. Sudah puber itu sudah mampu mulai berpikir positif. Nanti di materi seterusnya kita sudah mampu berpikir positif, ya. Oke, lanjut. Dibaca tegar. Yang ketiga ini apa? Tegar. Ya, taat aturan wajib ditaati, ya. Kenapa? Kita sebagai makhluk sosial, supaya aman, supaya tentrem, kita harus taat aturan, ya. Waktunya belajar, waktunya main HP. Bermain HP juga kamu juga harus taat aturan. Hampir semua game, ya, pasti harus taat aturan. Yakin atau tidak? Kalau game yang kamu mainkan kamu tidak taati aturannya, pasti kamu kalah. Iya atau tidak? Iya kan, logikanya kan gitu. Itu kan aturan, ada namanya aturan main. Permainan ada pasti punya aturan, ya. Pak, ada permainan yang tanpa aturan? Tidak mungkin ada permainan tanpa aturan. Paling tidak ada start, itu juga sudah bagian dari aturan. Memulai itu juga bagian aturan, ya. Kemudian ada pemimpin, itu juga bagian aturan. Kenapa ada pemimpin? Ya, dia yang mengarahkan permainan, ya. Oke, Pak. Jadi aturan, taat aturan. Di game aja kamu main game gini aja harus taati aturan. Yang mana yang mau ditembak, musuhkah misalnya gitu, teman kah yang mau ditembak, lawan kah? Itu kan harus taat aturan. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus taat aturan. Are you understand? Oke, paham ya sampai di sini, ya? Di rumah juga demikian. Kita harus taat aturan, ikuti aturan orang tua, peraturan di rumah, ya. Kalau jalan harus pulang, jalannya izin, pulangnya juga tidak boleh larut malam. Masih ada yang larut malam di sini, kayak Gali, kalau jalan pulang jam berapa, Gali? Kalau jalan izin enggak di rumah? Enggak. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau pulang main malam, pernah enggak? Enggak pernah keluar. Kenapa? Karena ada HP, ya. Siapa yang suka keluar malam sini, jalan-jalan ke tempat tetangganya? Pulang jam berapa biasanya? Jam 10. Kalau Rega? Jam 11. Itu tempat siapa? Tempat siapa? Di sebelah rumah aja. Ya, nah itu juga ada aturan. Kenapa? Ada yang mengatur jam pulang kita, jalan kita harus izin, pulang juga harus tepat waktu. Itu juga bagian aturan. Sama halnya ketika kita ke tempat tetangga juga harus taat aturan. Tetangganya mau tidur paling tidak jam 9 atau setengah 9 sudah pulang, atau jam 9. Ya paling lama jam 10. Kenapa? Itu sudah waktunya tidur, ya. Tidak boleh bertamu tempat orang terlalu lama, ya. Apalagi usia kamu harusnya usia belajar, waktunya belajar, ya. Coba perhatikan, pasti orang tua kamu ngomel-ngomel kalau kamu lambat pulang. Itu karena kenapa? Ada pertimbangan ya, harus istirahat. Yang kedua, mengganggu orang lain, ya. The next, baca Wira. Yang keempat apa nih? Mantul. Ya, contoh. Ya. Contohnya wajib mengikuti pendidikan dasar. Oke, contohnya wajib mengikuti pendidikan dasar. Oke, sudah terlaksana. Apa itu? Ya, ini yang kamu sekolah sekarang. Wajib mengikuti pendidikan dasar, ya. Yang berikutnya, baca Wira lagi. Kewajiban pendidikan dasar terdapat dalam buku negara RI, ya. Pasal 31 ayat. Berhak mendapatkan pendidikan, sudah diatur. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan. Mengapa harus peduli dengan lingkungan sekitar? Jawabannya, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Itu tadi, ya. Logikanya gitu. Ya kali, paham ya? Oke. Mengapa kita warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar? Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia untuk mencerdaskan bangsa. Jadi orang yang tidak sekolah itu orang yang tidak mencerdaskan bangsa. Ya, bisa jadi ya, tetapi tidak juga semua, ya. Tetapi jangan diikuti yang seperti itu. Maksud Bapak tetap harus sekolah. Banyak juga orang yang pendidikannya cuma sampai SD tetapi mempunyai karyawan, ya, bahkan dia orang pintar banyak, ya.
Kenapa? Dia menggunakan ilmu literasinya, rajin membaca, menemukan, ya. Jangan kamu juga bermain game seperti itu ya, hobi doyan main game ya. Jangan cuma tahu memanfaatkan game hanya sebagai pengguna saja ya. Tapi bagaimana cara menciptakan, mampu tidak menciptakan. Paling tidak kamu menciptakan biasanya, oh saya tahu, nah ini rumusnya, atau nah ini senjatanya. Oh tadi harusnya, biasanya kan gitu kan, ada apa gimana teori? Ada teori baru mendapatkan senjata misalnya. Paling sekedar begitu aja kan. Atau menemukan bagaimana dia bertahan lama, gitu kan? Atau teori-teori supaya pertempuran bisa dimenangkan. Nah, itu bangga, sudah setengah mati bangganya, senangnya setengah mati. Apalagi poinnya besar ya. Artinya, tetapi bagaimana yang paling utama adalah menemukan mampu tidak kamu membuat permainan itu sendiri ya. Banyak anak SD, anak SMP sudah bisa menciptakan game Android, memanfaatkan HP. Makanya itu yang penting, bagaimana cara membuatkan game ya. Jadi kita tidak hanya sebagai pemakai aja, pengguna, tetapi menciptakan mampu tidak. Nah, jadi manfaatkan ilmu yang ada, buka internetnya yang positif ya. Bagaimana cara membuat game. Jadi bukan hanya pengguna tahu main, tapi bagaimana cara menciptakan. Bapak aja pasti akan kesulitan. Tapi banyak juga yang ada anak SD yang bisa menciptakan. Ya? Oke. Oke, lanjut. Kita ke bahasa Indonesia yang kedua, ya. Materi bahasa Indonesia KD 37, 4-nya 47. Kalau 3 ini pengetahuan, kalau 4 ini apa? Kalau 4 ini keterampilan. Materinya apa ya? Judul adalah nama yang dipakai untuk baju. Untuk baju. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku. Bab dalam buku. Kepala berita dan lain-lainnya. Nah ini. Oke, Bapak lanjut. Kemudian judul memiliki makna yang mencerminkan informasi dalam sebuah buku. Coba masing-masing membuat judul. Membuat judul bebas coba. Banyak kan kalau buku pasti ada judulnya. Apa? Nah sekarang coba membuat judul sederhana aja masing-masing. Langsung aja coba. Pikar bisa? Contoh Bapak misalnya. Kalau Bapak kasih contoh semua langsung pasti bisa. Contoh sederhana. Oke, coba ada atau tanpa Bapak tunjuk. Coba siapa yang bisa membunyikan sesuatu judul? Siapa? Coba langsung bunyikan. Ada? Apa? Judul bebas saja. Kenapa? Penemuan magnet. Penemuan magnet itu judulnya bukan penemuan, paling baik enak judulnya penemu magnet. Nah, itu misalnya penemu artinya kalau penemu ini ada orang yang mungkin akan isinya nanti. Kalau isinya nanti apa? Isinya misalnya judulnya penemu magnet. Isinya nanti akan menceritakan tentang orang yang menemukan magnetnya, di mana ditemukan, kapan ditemukan, bagaimana bentuknya, apa reaksinya. Mungkin ada itu isi dari bukunya misalnya. Oke, apa judul lain? Ada yang lain judul? Misalnya bikin judul aja dulu. Persahabatan Dino dan Badak. Ya, persahabatan Dino dan Badak. Mungkin itu menceritakan persahabatan ya. Biasanya cerita ya. Ada yang lain? Kisah hidup keseharian Galih. Boleh ya. Misalnya Ridho sang penakluk gunung. Ya. Itu judulnya. Tirta pendaki gunung titik-titik misalnya. Ya, banyak. Ya. Rizky Alamsa penemu HP. HP terkecil di dunia misalnya. Itu nanti menceritakan tentang apa? Bagaimana menemukannya ya. Rizky Priangga misalnya ya, menemukan trik jualan yang baik. Nah, ada banyak buku seperti itu, banyak buku. Cara berdagang yang baik, cara mendapatkan keuntungan. Banyak kan buku begitu kalau masuk ke Gramedia. Si Kancil sang penipu ulung. Si kecil yang
berbahagia. Aneh-aneh judulnya aja. Kadang judul dibikin penasaran, penasaran orang membaca judulnya, kadang orang tertarik membacanya ya. Kadang ada juga yang suka judul yang menarik. Judul yang menarik biasanya orang berkesimpulan isinya juga menarik ya. Misalnya Gali sang ngantuk berat misalnya. Ya. Masa gitu ya Gali? Nggak mungkin ya. Semangat Gali. Tidurnya jam berapa tadi malam? Jam 12. Wah, nggak mungkin Pak. Jangan ya, kalau sekolah jangan tidurnya lambat. Oke lanjut, ada judul, dalam judul juga terdapat kata kunci atau kata yang sering diungkapkan dalam teks. Biasanya, kemarin sudah kita kasih contoh ya, kata-kata kunci. Nah, kemudian muatan apa nih? Muatan IPA. Tadi bahasa Indonesia sudah, kemudian IPA. Ya, ini Bapak tidak kasih, kamu sudah punya catatannya semua. Kita ulas, apa sih yang dibahas di materi IPA di subtema 1 ini? Oke, kita lihat. Yang pertama adalah coba dibaca pubertas itu. Coba Tirta baca Tirta. Yang nyaring. Yang ini, pubertas atau masa puber. Baca yang nyaring. Puber adalah salah satu tahapan dalam perkembangan manusia yang ditandai dengan adanya perkembangan pada organ reproduksi. Iya, karena salah satu tahapan dalam perkembangan manusia yang ditandai dengan adanya perkembangan pada organ reproduksi, ya. Reproduksi itu tahu nggak maksudnya? Reproduksi. Kalau produksi itu menghasilkan, ya. Ini sini perkembangan ditandai dengan adanya perkembangan pada organ reproduksi. Ya, ini sederhananya organ reproduksi ini. Oke, dengarkan. Masa puber kita sudah mampu berpikir positif. Ada kemarin materi Bapak kirim kan? Harus sudah mampu berpikir positif. Ketika ada bahasan yang aneh-aneh, oke? Ketika ada bahasan yang kamu anggap aneh, tidak usah ditertawain, jangan berpikir yang tidak-tidak. Tadi Bapak bilang di awal berpikir positif, berpikir dirinya menjadi positif. Jangan pikir yang aneh-aneh, ya. Oke. Yang pertama, perkembangan organ di tahapan perkembangan manusia yang ditandai dengan adanya perkembangan pada organ reproduksi. Manusia bisa menghasilkan manusia, ya, bisa dari perkembangan manusia karena ada perkembangan manusia itu dari bayi, ya, bayi, kemudian balita, bayi misalnya, kemudian lanjut masuk masa anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan seterusnya. Ada kemarin ya, ya itu. Artinya manusia ini tumbuh dan berkembang. Tapi kalau tumbuh itu pertumbuhan itu meninggi ya. Kalau berkembang itu apa? Berkembang itu bisa hubungannya pengetahuan, ya, keterampilan, kecerdasan, itu perkembangan, ya. Tumbuh, ada istilah tumbuh dan berkembang. Ada kan seperti itu kan? Tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu mungkin hubungannya ke badannya, tetapi kalau berkembang ini hubungannya dengan pengetahuannya, ya. Ada juga yang tumbuh ke samping, ada yang tumbuhnya ke atas, tumbuh ke atas itu makin tinggi. Ada yang tumbuh ke samping, makin melebar, ya, gemuk, itu tumbuh ke samping. Tumbuh ke atas, ya orangnya makin tinggi. Ya. Ada yang masih kecil sekarang, dia kecil, temannya tinggi-tinggi, ya itu karena belum, ya. Bisa jadi nanti ketika kamu ketemu di SMP nanti, kamu bisa kalah tinggi, banyak yang begitu ya. Mungkin itu tahap perkembangannya atau tahap pertumbuhannya masih lambat. Nah, di sinilah perkembangan ada hubungannya ditandai dengan adanya perkembangan pada organ reproduksi. Oke, kita tidak usah terlalu jauh di sini. Organ reproduksi seperti apa? Bapak yakin kamu paham sendiri. Kita lanjut. Ciri pubertas sekunder pada laki-laki. Sekunder ini yang oke. Adit duduknya betul Adit. Oke, yang sekunder ini maksudnya di sini yang kelihatannya tampak ya, yang kelihatan. Ciri pubertas pada laki-laki. Yang pertama dibaca. Suara membesar. Oke, satu, suara membesar. Oke, bentar, satu-satu. Suara membesar, pernah tidak? Seperti Wira ini, sepertinya ada terjadi perubahan suara ya.
mungkin kamu pernah ketemu keluarga sepupu yang lama sekali tidak ketemu. Begitu ketemu terjadi perubahan suara. Pernah kan merasakan kan itu? Lama kita tidak ketemu, begitu ketemu suaranya berubah. Itu karena sudah masuk ke sini dia. Suara membesar, ya. Kalau sekarang kan suara kamu masih seperti suara standar, ya. Suara usia anak-anak, ya, masih biasa. The next, yang kedua apa? Tumbuh jakun. Mana itu jakun? Nah, di daerah leher sini jakun ya. Ada yang nongol seperti gini ya, nongol begini ya. Ada yang bahkan memang besar itu kelihatan. Ada yang memang tidak nampak jakunnya, ya. Yang the next, nah, yang ketiga apa? Tumbuh kumis dan jenggot. Oke, sekarang sudah ada jenggotnya? Kumis kamu sudah ada? Pegang-pegang kalau sudah mulai ada, biasanya SMP sudah mulai ada, ya. Nah. Ada yang butuh kumis, ada juga yang tidak senang kumis dan jenggot, ya, atau jenggot dan kumis. Kenapa? Ada yang bawa punya teman, ada juga seperti itu. Dia tidak punya jenggot, pingin punya jenggot, sampai berusaha mau kasih pakai obat, ya, pakai apa namanya itu, obat penyubur jenggot atau penyubur rambut lah, diolesin semua. Tetapi ada yang sebaliknya, yang punya cambang, yang punya jenggot berlebihan, kumis berlebihan, pingin dia punya kumisnya hilang, jenggotnya hilang. Kenapa? Repotnya apa? Hampir setiap minggu harus dirapikan, beli silet lagi. Jadi kalau cambang cukur apa terlalu banyak bulu juga rambut, ada di sisi lain makan biaya juga. Apa yang dibeli tadi? Alat cukur, ya, dirapikan. Ada yang orang tuanya banyak bulunya di sini, ada punya sini, apa jenggotnya ada? Ada, biasa-biasa aja. Artinya pernah enggak perhatikan orang tua kamu sering rapikan kumis jenggotnya, pernah lihat? Sering kan? Artinya itu apa? Memang perlu dirapikan, perlu dibersihkan, ya. Oke, next. Yang keempat dia apa? Tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Nah, ini kamu bisa lihat sendiri, ya. Di ketiak, kira-kira sudah ada bulu-bulunya? Belum. Ya. Kemudian bulu-bulu halus, ya. Nah, kalau dia bulu halus, jangan dipotong. Karena kalau sudah halusnya dipotong, tinggalin. Contoh, ujung pulpen. Nah, seperti ini. Halus itu kan ujungnya, ya. Sudah video ini. Ujung tajam, nggak? Apa halus ya? Dia. Tapi kalau dipotong nanti kan jadi tumpul seperti ini jadinya. Dia tidak halus lagi, iya. Jadi kasar lagi. Jadi khawatirkan seperti itu, ya. Tapi kemungkinan juga rambut atau bulu itu juga apa? Dia kecil juga, benda yang kecil. Tapi umumnya ketika kamu potong rambut, baru potong rambut kamu pegang-pegang yang habis, yang terutama yang bagian pendek-pendeknya dipegang pasti agak kasar, ya kan? Nah, seperti itulah. Kalau ketek kamu juga kamu potong bulu-bulunya, nanti kamu pegang agak kasar-kasar juga dia, ya. Artinya yang lembutnya tadi sudah hilang, ya. Mungkin nanti dia bisa lembut lagi juga. Kemudian di alat kelamin. Nah, alat kelamin ini masing-masing lihat, ya. Jangan kasih lihat temannya, ya, nggak boleh. Ini masuk WC berdua, ya. Oke, udah. Tadi Bapak bilang kalau masa puber berpikirnya positif. Kalau masih ada yang tertawanya pikirannya aneh, berarti belum belum remaja, ya. Karena ini puber ini masa remaja, ya. Belum berpikir positif, ya. Oke, lanjut. Saya ulangi, tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Nah, nantilah kamu lihat masing-masing, jangan saling melihatkan, ya. Kalau ketiak kamu kasih lihat nggak apa-apa, ya. Kalau di sekitarnya bawah pusat tidak boleh, dan masing-masing saling menjaga, ya, saling menjaga. Ini masuk ke WC berdua. Ada lagi kencingnya di jalanan, ya, buang air kecilnya, nah, boleh, ya. Lihat-lihat dulu ada orang lewat, tidak ada orang lewat, baru buang air kecil sembarangan. Tiba-tiba ada yang dari belakang juga orang lewat, ya. Seusia kamu sudah tidak wajar untuk kencing sembarangan, paham? Kencing atau buang air kecil sembarangan tidak wajar, ya. Jaga kesehatan. Kenapa kamu kencing sembarangan nanti kena semut situ ngomel dia, kasihan, ya, tempat lewatnya, ya, pesing, ya. Oke.
Contoh, yang punya kucing, terutama apalagi kucing laki-laki ya. Kucing laki-laki itu kalau dia lewat, kalau dia sudah mulai mencium sesuatu di daerah yang dia lewati, pasti sudah langsung mau kencing di situ. Kalau kucing laki-laki ya, kalau sudah dia mulai cium-cium daerah dia lewati, misalnya cium-ciumnya, nah udah lama lewat langsung angkat kaki kencing di situ. Itu kucing laki-laki. Nah itu aja baunya aja sudah kuat ya. Apalagi kamu kencing sembarangan ya, kasihan. Jadi biasakan menjaga kebersihan. Kenapa? Organ reproduksi juga ya. Ini salah satu termasuk organ reproduksi ya. Alat kelamin termasuk organ reproduksi, harus dijaga dengan baik. Salah satunya menjaga kebersihan dengan kalau laki-laki kita orang Islam dengan apa cara? Disunat. Sudah sunat semua kan? Nah, ya. Karena ini laki-laki semua ya. Oke. Ya, tinggal nyusul ya. Wajib kalau Islam ya harus disunat ya. Nah, itu bagian dari apa? Menjaga kebersihan. Ternyata banyak juga non muslim disunat ya. Ternyata mereka hasil penelitian katanya orang yang disunat itu jauh lebih bersih ya. Artinya tidak ada tepung-tepungnya lagi. Coba kamu yang belum sunat. Coba yang belum bersunat itu kalau dibuka bungkusnya kadang-kadang ada tepungnya di situ kan? Ya. Pikir positif ya. Maksud Bapak begini, bahwa yang kita bahas ini kebersihan. Sama, ketika kita tidak di WC juga begitu ya. Habis buang air kecil harus dibersihkan ya. Penting sekali menjaga kebersihan. Kebersihan WC, kamar mandi ya. Jangan mengharapkan orang yang ada di rumah habis buang air kecil langsung lari. Apalagi main HP. Kencingnya sebentar sudah langsung kencing, langsung lari. Kenapa? Takut ketinggalan. Ada juga yang pola begitu. Iya kan? Tidak mau di pos atau di apa langsung. Akhirnya WC-nya bau. Padahal kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Di awal tadi apa? Peduli lingkungan. Itu penting ya. The next. Kenapa? Dada bidang. Dada bidang itu seperti apa? Kayak agak ngongol sedikit dia ya. Ya. Atau agak ya jelas agak nampak, agak berbeda ya. Nanti mungkin kalau yang laki-laki mungkin terlihat ototnya juga mulai terlihat, mulai terbentuk ya. Biasanya ada ya. Next, apa lagi? Muncul apa tuh? Muncul jerawat. Kamu sudah ada jerawatnya belum? Kalau sudah mulai ada jerawatnya, hati-hati ya. Oh hati-hati sih. Artinya sudah mulai masuk masa puber ya. Oke, lanjut. Ciri pubertas kunder pada perempuan. Nah ini penting juga kita ketahui. Ini khusus perempuan, tetapi penting juga dikhawatirkan nanti jadi pertanyaan, dibuatkan pertanyaan tidak tahu. Tapi kita perlu tahu. Kenapa? Oke, Bapak awali lagi kembali. Kita harus berpikir positif. Ridho harus berpikir positif membahas ini. Oke, paham ya? Berpikir positif dalam membahas ini. Oke? Oke, yang pertama. Suara berubah melengking. Melengking, suaranya melengking. Kalau ada laki-laki suara melengking, dan jangan salah alamat. Harusnya tadi apa? Kalau laki-laki apa? Suara Tetapi kalau melengking, mungkin kesalahan ya. Tapi mungkin ada juga yang begitu ya, suaranya melengking. Banyak ya. Tidak juga banyak, memang ada yang masing-masing diberikan kelebihan, dia bisa melengkingkan suaranya ya. Ada. Dia juga bisa menjadi suara laki-laki. Apalagi kaum waria itu ya. Kaum waria itu dia bisa dilihat wujudnya perempuan. Begitu dia ngomong, laki-laki suaranya ya. Dan bahkan sebaliknya, dia bisa merubah suaranya menjadi perempuan. Ternyata dia waria. Waria itu apa sih? Wanita pria ya. Waria itu wanita pria. Dasarnya dari pria menjadi wanita palsu ya. Oke, dah. Jadi jangan ada bercita-cita, jangan sampai ada yang bercita-cita menjadi waria. Itu aneh itu ya. Itu yang dimurka ya. Next, lanjut. Yang penting artinya ini yang kita bahas mengenai suara ya. Tadi Bapak bilang kalau perempuan dia suaranya
melengking. Kemudian laki-laki apa? Membesar, ya, atau ngebas biasanya. The next, pinggul membesar, pinggulnya ya. Oke, kita pahami gitu aja ya. Payudara membesar, muncul jerawat, tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Sama semua ya. Oke, Bapak bilang berpikir positif. Oke, berpikir positif. Kalau mulai tertawa, mulai tidak positif sudah pikirannya itu ya. Ini hubungannya dengan payudara di sini. Kalau laki-laki tadi adalah dada apa? Ini. Dada membidang. Muncul jerawat sama, laki-laki dan perempuan sama. Dan biasanya tumbuh sama juga ya. Nah, kemudian biasanya kalau yang di kemarin apa ya? Mulai mengeluarkan keringat ya. Kemarin ada kan? Mulai mengeluarkan banyak keringat. Ini mana? Keringat semakin banyak, sama laki perempuan. Keringat semakin banyak. Terkadang keringatnya bau. Pernah cium bau keringat orang? Bau ketek istilah kadang orang bilang. Pernah? Kita berselisihan bau keteknya. Ya. Ya, itu mungkin ya kadang orang bilangnya gitu bau ketek ya. Tapi itu mungkin ya mungkin bau keringatnya dia tidak keringat yang berlebihan sehingga kuman cepat berkembang akhirnya menimbulkan bau. Atit. Ya, mundur. Terus, mundur lagi. Oke, dah, lanjut. Oke, tadi sampai di perempuan, lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan saat kamu masuki masa pubertas? Apa? Kita harus berkomunikasi dengan orang tua. Tetapi ini jarang sekali terjadi ya. Kadang ada yang malu-malu ya. Intinya, nasihat orang tua adalah selalu berhati-hati, bergaul, berteman ya. Sudah pandai menjaga jarak. Teman sama laki-laki juga harus begitu ya. Harus pandai menjaga ya. Apalagi sama perempuan, menjaga jarak. Sama-sama saling melindungi ya. Makanya kita memakai baju ini tujuannya apa? Supaya badan kita terlindungi ya. Apalagi perempuan juga sama, dia pakai baju dan ditambah lagi laki-laki melindungi perempuan ya. Tidak boleh malah mengganggu perempuan. Justru sebagai laki-laki kita harus melindungi lagi perempuan ya. Itu laki-laki ya. Bukan sebaliknya mengganggu perempuan. Nah, mengganggu perempuan masuk Bapak di sini ya. Bermain berlebihan ya. Ya macam-macam lah. Ya tidak boleh ya. Oke. Belum, masih panjang sekali. Nah, sekarang kalau tadi di sini disebut sekunder, yang berikutnya adalah primer. Ciri primernya seperti apa nih? Laki-laki ada mengalami mimpi basah. Nah, mengalami mimpi basah. Ini kalau sudah masuk seperti ini artinya istilahnya sel spermanya sudah mulai berfungsi. Hati-hati ya. Maksudnya hati-hati, maksudnya pandai-pandai menjaga diri ya. Tidak bergaul, sudah pandai ya, menjaga jarak ya. Hati-hati. Hati-hatinya maksudnya selalu menjaga kesehatan ya. Penting sekali menjaga kesehatan. Yang kedua, mimpi basah ini kadang bangun tidur itu seperti basah di celana dalamnya ya. Nanti kamu alami itu ya. Ini yang kalau tadi yang sekunder ini terlihat ya, maksudnya paham ya? Yang bisa kita lihat, yang kita bisa dengar. Tumbuh jagung terlihat kan? Paham maksud Bapak? Kalau yang primer ini tidak terlihat mengalami mimpi basah. Emang mau dikasih lihat mimpi basahnya? Tidak kelihatan kan? Kemudian yang perempuan mengalami menstruasi, tidak terlihat juga kan? Kecuali dirinya sendiri. Paham maksud Bapak? Paham. Oke. Yang ini sudah paham ya? Oke. The next, kemerdekaan. Oke. Nah ini kita sampai jam berapa? Sampai jam masih ada 1 jam lagi. Oke. The next materi IPS.
Makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah satu, puncak ini makna kemerdekaan. Kita merdeka, gali. Oke, baca. Satu apa? Puncak perjuangan. Puncak perjuangan. Makna merdeka. Merdeka artinya gini. Makna merdeka ini semua ingin merdeka, ya. Tentu kalau mau merdeka, tentu ada perjuangan, ya. Mau ranking 1 harus ada perjuangan. Mau menang main game harus ada perjuangan. Semua itu butuh perjuangan. Bahkan dibutuhkan pengorbanan. Bukan hanya korban duit, ya. Kalau zaman perang dulu korban harta. Apalagi? Korban duit atau korban nyawa, ya. Bahkan keluarga pun juga bisa menjadi korban. Itulah nyawa tadi bagian dari keluarga tadi, ya. Korbannya itu untuk memperoleh kemerdekaan. Kalau dulu hujannya beda hujannya kita sekarang. Kalau dulu hujannya mungkin hujan peluru, ya. Bom jatuh. Wow. Habis itu ada apa lagi yang jatuh? Pohon-pohon, ranting-ranting terbang-terbang jatuh-jatuh, ya. Iyalah, begitu kan? Peluru terbang-terbang, hujannya begitu. Kalau sekarang hujannya asli, ya, hujan air. Itu pun kita juga takut-takut. Berani enggak sama hujan? Oke, Bapak tanya, berani enggak sama hujan? Nah, misalnya maksudnya di normal gini, berani enggak sama hujan? Ya berani enggak juga lah, ya. Kalau misalnya pakaiannya rapi, ya tentu kita biasanya berlindung, iya kan? Tapi coba waktunya main hujan, ya senang aja, iya kan? Coba perhatikan di bawah upacara, gitu hujan, ubah. Kenapa? Bukan takut sama hujannya, takut bajunya basah, ya. Kalau dulu hujannya Bapak bilang tadi hujan peluru, hujan bom, perjuangan, ya. Ya. Next. Pernyataan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang merdeka kepada dunia usaha. Ketika merdeka itu perlu pengakuan internasional juga, ya. Misalnya gini, kita negara sendiri, di sebelah juga negara. Kita merdeka misalnya gitu. Di sebelah tidak mengakui, negara lain tidak mengakui kita merdeka. Itu belum dikatakan merdeka. Kecuali sudah seluruh dunia mungkin mengakui dia negara berdaulat, negara merdeka, mungkin baru bisa dikatakan sebagai negara merdeka. Kadang ada seperti itu, ya. Negara yang tidak mendukung kemerdekaan suatu negara, ya. Next. Sebagai tonggak sejarah. Kemudian akhir penjajahan. Kalau sudah merdeka, artinya sudah tidak ada penjajahan. Di Undang-Undang 45 gitu, ya. Apa bunyinya? Di pembukaan Undang-Undang Dasar, ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Seluruh penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan. Kan ada kan? Ya, ada. Tonggak sejarah. Nah, ketika sudah merdeka harus tahu tanggal berapa kita merdeka. Nah, disitulah hari kita sudah mulai merdeka, sudah mulai membangun, sudah mulai bisa bekerja sendiri, ya, mengembangkan negara kita sendiri, membangun negara kita sendiri. Sebagai tonggak sejarah. The next, sebagai akhir penjajahan, tidak boleh ada penjajahan. Nah, kalau anak-anak bagaimana? Mengisi kemerdekaan. Ini satu, belajar, menarik berbeda pendapat. Oke, itu harus, ya. Budaya daerah lain, mencintai produk dalam negeri, ya, nih merdeka, mengisi kemerdekaan. Apalagi mencintai dan melestarikan budaya dalam negeri, menghormati dan menjalankan hukum yang berlaku di Indonesia. Enak kan? Sekarang kita berada di mana? Mengisi kemerdekaan atau pada saat mau merdeka? Kita berada di mana nih? Iya, kita sekarang adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Kenapa? Kita sudah merdeka. Nah, kita sekarang yang kamu lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Artinya masuk, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh artinya kita sedang mengisi kemerdekaan. Oke. Kita lanjut. IPS sudah. SPDB Bapak kira ini juga sudah, ya. Oke, Bapak kira sampai di sini dulu. Setelah ini kita matematika. Bapak kasih istirahat dulu 5 menit istirahat. Oke, Bapak kira demikian untuk materi kita hari ini. Untuk rangkuman
di PB yang ke-6. Jadi harapan Bapak anak-anak yang di rumah ya. Harapan Bapak anak-anak yang di rumah juga bisa mengikuti video ini, mengikuti pembelajaran ini, mendengar, menyimak dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.